Gini, Mbak Nia ya, pertama ya, itu wacana-wacana atau referensi mengenai ekosistem ekologi di Islam, gitu ya. Saya kira itu sangat banyak dan saya kira Anda harus punya kontak ya untuk bisa menghimpun itu karena banyak sekali. Karena cuman Al-Quran itu dia membatasi dirinya sesuai dengan konsep Allah. Jadi kalau misalnya saya ngomong was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, itu sudah cukup untuk hukum ekologi. Allah meletakkan bumi, meninggikan langit, dan Allah menciptakan keseimbangan. Nah, keseimbangan itu kan sampai detail tadi. Misalnya ekosistem di sawah, itu keseimbangan. Air harus bagaimana hubungannya sama akar pohon, hubungannya sama aturan tentang IMB, boleh membangun apa tidak, kan gitu kan deh. Sungai harus bagaimana, itu kan soal keseimbangan semua. Jadi banyak sekali ada ayat Al-Quran mengenai ekologi, banyak sekali. Nah, untuk itu kita harus Anda harus punya kontak gitu. Karena banyak sekali. Itu jawaban saya seperti itu. Saya tidak perlu detail di sini, tapi banyak sekali dan everything is all about mizan. Jadi kalau di Quran itu namanya mizan. Nah, sekarang anak tahunya kan mizan itu penerbit. Gitu kan, penerbit. Nah, banyak sekali kata-kata yang sudah direkrut. Kalau ngomong khilafah itu nanti pasti terus dilarikan ke HTI gitu. Padahal khilafah itu kan milik kita semua, tugas kita semua untuk misalnya menjelaskan mengenai kedaulatan misalnya, itu kan urusannya khilafah. Jadi yang disebut kedaulatan itu adalah ada yang Tuhan berdaulat 100% kepada Anda, ada yang Tuhan meminjamkan kedaulatannya untuk Anda pakai. Ngerti maksudnya? Tuhan pokoknya berdaulat bikin kayu, titik, nggak bisa kamu tawar. Tapi kamu dikasih kedaulatan untuk menciptakan, untuk membuat kayu menjadi meja. Jelas ya? Tuhan bikin rambutmu keriting, yang satu tidak. Kamu diberi kedaulatan, dipinjemin, mau rebonding, mau kamu gundul, terserah kamu. Jelas ya? Dan itu kan tinggal didaftar soal apa saja, wilayah apa saja. Jadi kedaulatan itu jangan, HAM itu penipuan. HAM itu penipuan, HAM itu lahir dari ateisme, HAM itu lahir dari kesadaran hidup di mana Tuhan tidak ada. Karena pada dasarnya manusia tidak punya hak, yang karena manusia tidak punya saham atas dirinya sendiri, benar gak? Kamu tidak punya saham atas dirimu, bapakmu pun sahamnya cuma cerut. Tapi dia tidak bisa bikin anak ganteng, anak cantik, rambutnya keriting, hidungnya mancung, nggak bisa. Dia cuma saham beberapa saat itu, kemudian Tuhan yang menciptakan evolusinya sampai anak-anakmu lahir. Dan itu sahamnya, kira-kira saham Tuhan terhadap kehidupan Anda dan semua ini berapa persen menurut Anda? 99% ke atas toh? Berarti dia yang punya hak untuk melakukan apa saja dan mengambil keputusan apa saja. Jadi tidak ada hak asasi manusia, yang ada adalah haknya Tuhan yang sangat asasi. Nah, kalau ada pada manusia hak, itu pinjaman dari Tuhan, kan harus begitu kalau orang Islam. Supaya Anda tidak berpikir bahwa itu melanggar HAM apa. Zaman dulu Mas Priyo ini mesti tahu di kampung bapaknya, mesti, atau di Samblek Garisan Tanjalin, terus mesti. Generasi beliau saya itu mesti tahu di Samblek. Aku ini dibuat nang kebon tahu. Teko cendelo dibuat nang kebon. Saya itu polsek teko yang baru buka Komnas HAM teko. Tapi apakah ada generasi kita yang dendam sama bapak kita? Ini ajaran barat, ini Anda pakai, terus sekarang ada kementeriannya, terus ada Komnas HAM segala macam itu apa? HAM itu apa? Hukum apa moral? Tidak jelas juga. Kalau hukum sudah ada lembaga hukum. Kalau moral semua kita urusan moral. Ya ulama, ya pastor, ya masyarakat, ya mahasiswa, semua punya hak moral, punya urusan moral. Itu loh, Jadi menurut saya kalau Anda mau ngomong kedaulatan, ada yang Anda harus taat kepada kedaulatan Tuhan. Kalau dalam Islam namanya ibadah mahdhah. Pokoknya sholat 5 waktu titik. Itu absolut. Tinggal pilihannya kamu lakukan atau tidak gitu dong.
Terus Anda melanggar, mau membantah, bantahan kamu, tidak masalah. Akhirnya berjalan nangis dan kebantah, tidak ada masalah. Dan itu doktrin, dan Anda jangan anti doktrin. Doktrin itu bagus untuk wilayah yang memang harus doktriner. Masa anakmu kok bebas pakai cilik? Anak saya didik demokrasi, biarkan dia merangkak-rangkak kemanapun dia mau, biarkan dia makan api, biarkan dia ngombe lengo. Itu demokrasi. Enggak dong, Anda butuh doktrin terhadap anak saya untuk wilayah-wilayah yang menyangkut dasar-dasar keselamatan hidup dia, gitu ya. Oke, jadi Mbak banyak sekali ayat-ayatnya, wacana-wacana, juga contoh-contoh sejarah empiris dalam sejarah Islam. Yang kedua, Gusti, mana Gusti tadi? Anak didik, apa jenis? Yusi. Tak kasih tahu ya Mbak, yang dimaksud perubahan budaya itu soal apa misalnya? Berpakaian, kan tak ada dia. Berpakaiannya anak muda sekarang itu jauh lebih bagus daripada tahun 70-80. Ojo geragas-geragas, tapi itu lumayan ini. Kamu tahu dulu, Anda pernah dengar saya bikin lautan cinta? Di zaman saya SMA itu, arek SMA itu roke sakne ini. Ada masih banyak fotonya, tahun 70-an tuh roke arek SMA sakne iki lho. Masih beratul muntaha. Termasuk SMA Muhammadiyah, SMA Islam, sakne ini roke. Jadi sak kilang teko dengkul iki. Itu tahun 70-an seperti itu. Kemudian kita bikin orang mulai pakai jilbab dikit-dikit, terus saya memperjuangkan jilbab, saya keliling bikin nekat, saya bikin ide lautan jilbab. Zaman itu belum ada orang pakai jilbab satupun. Kemudian mulai pakai mahasiswa pertama, baru kemudian ibu-ibu kelas menengah, kemudian ibu-ibu di pasar, mulai sekarang benar-benar lautan jilbab. Aku biar itu wani ngomong lautan itu janjiannya yang mergo gak roh. Nek aku sadar betul gak wani ngomong lautan, ya lagi kolam jilbab lumayan. Tapi aku nekat lautan jilbab. Dan itu drama terbesar dan rekor penonton terbesar adalah lautan jilbab, drama lautan jilbab. Jadi belum pernah ada drama yang penontonnya sampai 35.000 ke atas, hampir 40.000 di Stadion Madiun, di Makassar, di Jogja, di mana-mana. Tapi tidak pernah dicatat, asal Islam tidak dicatat. Harap tahu ya. Berprestasi kayak apapun kalau Anda Muslim tidak dicatat. Anda sukses menjadi pengusaha, kalau Anda Muslim itu Anda akan dihancurkan, Anda akan dielek-elek, bahkan oleh orang Islam sendiri. Jadi kalau mau jadi sukses, keluar dari Islam dan jadilah Cina. Nek Cina gak masalah, nek wong Kristen gak masalah. Yang membakar masjid malah diterima oleh Jokowi toh? Gitu loh. Jadi wong Islam itu nek mateni wong melanggar HAM, nek wong Islam dipateni itu demokrasi. Gitu loh teman-teman sekalian, itu dunia sedang seperti itu, tapi tidak usah sedih, apalagi soal akhlak seperti itu, saya pikir lumayan. Masih yo jilbaban ya tetep ngunung ya. Sampai bolong-bolong ke arek lanang itu. Ngomong ini. Jadi bolong sebelah tengen biasa ya. Apa begitu bolong embun memang kena opo nek buri itu. Oke, itu soal variasi ya, tidak ada masalah. Tapi alhamdulillah, yang sekarang harus Anda bangun itu budi pekerti. Bayangin Pak Nuh itu bikin 18 pilar karakter apa itu. Itu tidak ada yang tentang menghormati orang tua dan guru, itu tidak ada. Elingno Pak Nuh waktu dia jadi Mendiknas. Saiki guru diremehin karo murid. Gitu betul. Engkau naik guru untuk kerem didik melanggar HAM. Ada dihancurkan memang oleh penjajah, oleh kolonial. Dulu kolonial datang membawa bedil. Kolonial sekarang masuk ke undang-undang, masuk ke sistem birokrasi, masuk ke rubrikasi negara. Hati-hati, dan itu yang harus Anda perjuangkan. Jadi Anda harus cari cara, ya opo anak ini caranya tetap bisa disiplin meskipun saya menghindarkan tuduhan pelanggaran HAM. Masih banyak cara.
nggak perlu ngamplong, nggak perlu nyamblek, nggak banyak cara. Jadi mendelik ya iso. Bang gitu itu asal nggak nyentuh kok. Yang namanya saya itu di Arab, ya. Saya kan paling peka gitu. Pokoknya aku preman, ngomong itu preman. Jadi wong Arab ada macam-macam. Tak parani tak pendeliki mesti begini. Aku ndonga karo Kiai Kanjeng. Ono syekh itu haram. Karepe gak nangis gak oleh. Iki pas tengah-tengah gue ngadeg aku. Arek-arek melok ngadeg. Rabbana la tu'akhidna. Rabbana la tu'akhidna ma la qatala nabi. Kalau wahyu deh. Pada suatu hari di Abu Dhabi ada anak Indonesia 4 ditangkap polisi hanya karena dia antri desean nyenggol gegere polisi. Nyenggol gegere polisi itu melanggar HAM. Sampai saat tak kontek sampai nang kantor polisi. Arek papat. Tak kontek. Terus begitu dia dimasukkan ruang, diinterogasi, lawangnya tak halangi. Aku pas di lawang, di kono interogasi, di kene jogo, ngene. Kono bingung toh. Man antum? Gimana ya? Sopo kan? Mana ya? Sadat kula lah, mau masuk apa tidak? Mana? Nek meneng Pak Jai gak duwe identifikasi. Ya toh? Iki lapo? Sopo? Kok ngono? Bingung. Ngene to. Gak gede. Sosok bisik. Tak harap kamu tahu ya, semua orang di Timur Tengah itu takut magic. Mulane kon ahli-ahli wedi. Nah, wedi. Temenan iku di Arabku. KTP-mu diperiksa nek ana kain-kain bungkusan raja-raja iku dhek wedi. Mesti dirapas. Dadi nek sing ngono-ngono wedi wong Arab. Aku ngene. Walau alam pokoknya bisi-bisi arek papat iki diculno. Diculno aku minggir arek metu tak tut meneh. Ini enggak kenal saya. Ya. Ini enggak kenal saya lah anak empat ini. Cuman saya orang Indonesia. Saya punya martabat sebagai bangsa Indonesia. Aku enggak perlu. Setelah anak itu keluar baru mereka bisik-bisik kok koyo Cak Nun gitu kan. Akhirnya kenalan, lek kon kok gelem dikene ngono karo Arab. Nggih Cak mriki ya ono malih wong negara kon kudu balas dendam. Ya apa carane? Ayo melok aku ngono. Akhirnya tak jak mlaku. Kon mang ditakut ndi temriku Cak, tak parani karo limpa iki tak parani nang kantor polisi. Tak parani ngono. Pos ono sekitar 8 polisi sedang ngadeg-ngadeg, aku nyidek. Jadi polisi ini ngadeg gini, aku karena papat ini gini, 1 meter ini. Kuncinya ojo jemok. Ya, kuncinya jangan menyentuh. Kalau menyentuh melanggar. Arek-arek bingung yo apa karo bocahmu. Pokoknya ini. Kon jatah kalau arek-arek taek gimana ya? Ditangkep Kak. Kon nek menurut kami diancuk tak dobel ya. Arek-arek bangke to listrike. Uno aja listrik bobol enggak. Terus iya jadi wong Arab itu ngrendakno awake dhewe mbok nek macam-macam coba aku tak protol untune. Tapi ngomong tok. Dan sing diomongi lah gak paham sih.
wani ngono-ngono iku, tapi ngerti batasnya. Sing penting aja di rondo ngono. Akhirnya iki wong desa ya. Melarat pisan. Melarat itu sensitif. Gampang tersinggung. Apa mulai gurung mangan, gurung jelas itu mangan. Lah kok ono wong delok-delok. Mana kok delok-delok. Aku tenan iki. Aku mau di toko buku sing duwe iku beberapa ngene iki. Karo ngerasa-ngerasani raine. Kan ketok deh nek mripate ngrene wong. Apa ini karo aku. Wah, kok sampean mendelik-mendelik. Kenapa mas? Wah, aku udah di sini. Wah, jangan menyangka saya itu kayak yang Anda tahu sekarang. Aku nek bebas keluar negeri, aku itu ngono itu. Gak tahu bayar spur. Selama di Belanda saya gak pernah bayar. Jadi di Belanda itu kan Anda beli karcis langganan atau beli karcis temporer. Aku gak tahu tuh. Saya kan dosen Belanda dulu. Merasa 85 itu pokoknya udah kehidupan udah beri ya temanya ya. Terus aku pas ketemu kampus saya itu ISS, International of Social Studies. Saya dosen Culture and Development, materinya terus Religion and Development. Jadi aku mulang di guru, tapi mulang coroku karena mereka percaya sama saya. Jadi mulangnya itu tak jak demo, tak jak iki, tak jak nang pasar, tak jalan ding loh deh, cara aku mulang. Tahu demo nang kedutaan Amerika, aku tak jak singkat kan. Dan mereka semua. Terus konangan deh, aku gak bayar, wah itu pemeriksaan, wah aku mencuolot. Wes aku liwat sawah, 2 kilo kira-kira. Timbangane ketangkep wis gak apa-apa wis, jenenge resiko wong apa jenenge gak bayar ya. Terus yang kedua kali entah berapa minggu kemudian aku ketangkep bisa nyelindung ini. Nah suatu hari yang ketiga di Amsterdam di pusat kota aku gak bayar, ono pemeriksaan gabungan. Mate iki wis. Nah iya iki, nah iki. Terus ono tentara, ono polisi, ono kondektur iki gabungan njaluk karcis aku gak duwe. Terus ngomong apa sampean? Paham. Jadi aku spontan jawab ngono itu ternyata berguna, itu hidayah dari Allah. Jadi cangkemmu mau ngomong apa sampean? Terus jadi ide, wah iki kira-kira tak terus cara Jawa iki bingung mesti. Tak terus anggere takoni sampean gak jelas, takon jangan apa sampean iki. Tiket tidak jelas. Sing jelas ngomong sing jelas. Gua ngomong terus saya gak paham toh. Akhirnya saya kan timbangane ngadepi wong gendeng. Dilepas kan Mas. Jadi jelas aja ya. Karena ditakoni bagian tata usaha, di warung gak iso bayar, apa yang nakono? Tak jawab meneh. Tetap anak diri ini jangan khawatir, itu gak apa-apa. Setiap zaman punya jalan keluarnya sendiri. Yang penting Anda melakukan yang memang harus Anda lakukan. Jangan cemaskan mengenai dunia. Dunia milik Allah dan Allah mengkhalifai. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjaga semua yang cinta kepadanya. Tenang aja, ya. Terus Mbak Nadia, pendidikan itu sebenarnya tugas siapa gitu? Apa gimana tadi pertanyaannya? Ya, tugas siapa sebenarnya? Pendidikan itu kalau dalam di UIN itu namanya Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah itu dari kata Robbun. Robbun, jadi itu Robbun itu pengasuh. Kalau tarbiyah itu sifat kepengasuhan. Sifat itu kemudian menjadi lembaga dan disistemasikan menjadi universitas, menjadi akademi, menjadi sekolah, menjadi madrasah dan sebagainya. Jadi itu kalau Anda mau cari pendidikan itu kewajiban siapa? Kalau secara universal dan ilmu mendasar itu kewajiban setiap orang. Nah baru ada spesifikasi, kalau kamu punya anak berarti kewajiban orang tua. Di antara bapak dan ibu sudah pasti yang berkewajiban adalah ibu, kan begitu.
Nah, kalau Anda sudah bikin lembaga kayak universitas, berarti sudah ada sistem otoritas yang Anda tentukan. Maka ada dosen, ada dekan, ada wakil dekan, dan seterusnya. Itu mereka memang mewajibkan dirinya sendiri dengan meminta bayaran dari mahasiswa. Tapi kalau secara universal, semua kita adalah pendidik dan semua kita adalah orang yang didik. Jadi tidak ada learning by doing. Tidak ada doing by learning. Karena learning adalah doing, doing adalah learning. Ya pasti ada kali. Aja pola balik. Ibu podo. Rekreasi dan kreasi itu harus Anda kawinkan. Kalau orang barat, ini bulan-bulan kreasi, ini bulan-bulan rekreasi. Karena ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur. Kalau di Indonesia orang dengar itu juga. Jadi kalau saya tidak pernah memakai sistem barat dari awal. Tanya sama Mas Pri, sejak saya menulis tahun 70-an, saya sudah mengatakan, loh saya tidak ketinggalan dari siapa-siapa. Tujuan saya tidak seperti Amerika, tidak seperti Inggris, tidak seperti orang Barat. Arah kita berbeda, kok saya disebut negara dunia ketiga, kok saya disebut bangsa tertinggal. Enggak, saya arahnya beda. Sampai Rono kok tertinggalnya opo. Nek kon tujuanmu padha karo peradaban barat, ya kon tertinggal mesti dari buntute. Aku rono kok. Enggak rono kok. Kecil aku ngomong itu. Ya, makanya kalau di sana tidak ada yang namanya mendidik anak dengan poso. Kalau di sini sampeyan kan didikan nomor 1. Mulai saiki masih kon gurung duwe anak. Mulai saiki nyicil poso sekali-sekali sak minggu pisan sak bulan kula Gusti tak poso nyicil damel anak kula meneh. Wis ngono. Saya ini selamat dari rezim Soeharto, dari diuber-uber tentara, polisi ngurusi nipah, ngurusi gedung ombok, segala macam. Dan saya tidak pernah tersentuh oleh kekuasaan apapun dan tidak pernah tertangkap oleh tentara kayak apapun di zaman Pak Harto, apalagi sekarang. Saya ini kan apa-apa. Ya. Itu kenapa? Karena ibu saya itu nyecil masanya, aku Al-Fatihah, aku tirakat terus untuk saya. Orang Barat tidak bisa mengelaborasi apa kok ngiri gitu. Kamu tuh nggak punya daya, nggak punya mekanisme negosiasi sama Allah. Saya tuh untuk sehat saja, itu negosiasi sama Allah. Kan hidup yang benar menurut Rasulullah adalah makanlah ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Lah aku bendina diundang nih. Ya apa? Aku mah bengi nanggone petinju Nur Huda. Mampir sak durunge nanggon Kendal-Bayar. Nur Huda kan anakku, biar petinju jenenge si macan tutul itu biar. Saya kan bapaknya semua petinju di Indonesia. Lu masa bapaknya tekor jadi kayak nyediani panganan? Mesti begitu aku ternyata nyediani panganan enak itu. Mangan. Engkau 10 menit kemudian aku nang panitia mangan. Iki Rasulullah yang endi iki? Engkau mulai ditenang arek karo panitia cak mangan sehat nang warung meneh bengi jam 2 bengi. Endi Rasulullah? Terus ya apa carane kon sehat kon mangan terus? Saya dari Klaten, panitia yang mangan. Terus nang Jombang mangan. Nang Surabaya mangan, nang Malang rong dino mangan. Endi Rasulullah? Gurung kober sithik gurung kober mangan meneh. Gurung kober mangan meneh. Ya apa iki Rasulullah iki? Gak tahu kelakon jelas. Nah, di rumah Jogja juga begitu. Karena saya sering pergi, kalau saya pulang, Mbak Novia ingin menghibur saya dengan mengajak saya ke restoran atau ke warung. Mangan meneh. Lah gak sehat tahu aku, lah kolesterol, lah asam urat, tahu macam-macam. Saya bilang sama Allah, ya Allah, aku ini makan di rumah Nur Huda bukan karena aku ingin makan, tapi karena aku menyayangi Nur Huda. Jadi niatku adalah menyayangi dia. Kalau aku makan sama istriku di restoran, bukan niatku ingin makan enak, niatku adalah setia kepada istriku. Terus Tuhan takut, terus karepmu ya apa?